Ifham kira-kira ini. Yes. Tapi tentunya harus ini. Saya ketemu orang tua, ketemu guru. Seluruh itu mesti belajar apa? Hampir semua selalu menilai matematika berapa? Matematika dan juga benar. Literasinya bagaimana? Jadi kita kemudian semua menyalahkan. Tidak apa-apa sih, tes. Tapi orang lupa ketika kemudian katanya anak nakal dia berdem, orang sekarang dia games, dia konten, sudah anak sekarang. Kamu ngapain sih main terus aja? Itu dianggap tidak belajar. Lalu tiba-tiba orang tuanya lupa bahwa anak ini memang talentanya di situ, tapi dia nggak ngerti. Maka apa yang terjadi pada si anak ini? Dia terintimidasi oleh semua konsep yang sifatnya konvensional. Jadi kalau mau hidup gitu ya orang ya profesinya mau jadi apa sih nanti? Ujung-ujungnya katanya PNS. Simpanan dari ke PNS pada waktunya katanya gitu. Makanya juga sama. Maka masa depan mereka seringkali yang dalam bisnis kreatif ini tidak pernah. Kita ngitung-ngitung kemarin dengan kawan-kawan. Saya sudah ngitung, kira-kira kalau kita mau memberdayakan seberapa mau? Agak ngeri-ngeri juga sih. Ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri-ngeri sedap itu. Kita ada bonus demografi, tapi dari bonus yang ada itu kita dapat dividen nggak dari demografi? Kita mesti tanya pada dividen. Dan dividen itu, kalau kita bicara 13 tahun ke depan, selama bonus ini mesti kita utilisasi lah, agar kemudian bisa mencapai seluruh mimpi. Sub-sub sektornya dari musik, industri kreatif, film, kurang. Makanya bisa dilakukan apa? Semoga. Sebenarnya enggak. Saya mau cerita yang enteng aja ya. Saya politisi, saya mahasiswa. Saya mahasiswa sudah pada pilihan ikut partai ini. Ketika banyak orang jijik sama partai, sudah berpilihan. Pada saat kita kemudian atau saya sampai pada titik ini, saya sampaikan pada kawan-kawan saya, itu soal pilihan. Anda mau apa aja silakan. Nah, terjadilah pandemi. Pada saat terjadi pandemi itu tiba-tiba semuanya stuck dan memaki. Makian pertama ya kami ini benar. Pemerintah terpicu sebenarnya punya otak itu tidak tahu. Tapi yang kemarin viral, bukan Setbo yang kemarin viral itu jangan rusak. Oh. Nanti dulu jangan. Lamp to the boom ya. Beda. Iya. Orang ini lihatnya kacamata seniman, saya lihatnya jalannya rusak gitu. Yang posting Bima Pak, bukan Bima Arya tadi. Nah, ini aku mau ceritanya. Begitu banyaknya dunia digital kemudian mempengaruhi. Nah, pada saat kemudian terjadi stagnasi, orang mau jualan dipukulin sama, bukan dipukulin, kasar namanya, diusir lah sama Satpol PP. Nah, pokoknya nggak boleh kerja dari rumah, nggak ada sudah sebut. Seniman, maaf, maaf loh ya. Saya tidak ngerti dan saya tiba-tiba hanya berpikir saya gimana cari hidupnya. Sementara ketika orang mau geser ke dunia digital, enggak, kita lihat apa video. Video itu mau geser dari yang konvensional ke digital belum nyampe. Yang belum mulai dia akan ketinggalan, yang sudah mulai belum nyampe. Tapi kita sudah kebingungan semua. Kita mau di jalan terus. Saya ingin menjadi sedikit aja. Mana caranya? Kami kendali kepada seniman, bukan seniman yang namanya terkenal ini loh ya. Iya. Itu kan itu ada yang ngapain? Maaf, saya pikirnya di situ. Saya berpikir dulu kalau Indonesia bukan itu anggapan kami sebagai orang kaya. Kita terus
Ya, Mas Agus. Ide saya sederhana saja. Kita coba ya. Waktu itu saya namanya panggung kahanan. Itu ada kajian. Jadi rumah dinas saya itu adalah dinasnya. Saya buat panggung kahanan. Maka pada saat itu ternyata 7 ruang ada 7 ruang. Mas Doni ada? Saya akhirnya tahu nama seorang Mas Doni dan melihat profil wajahnya. Oh, ini loh juragan musik, itu juragan musik. Ya, beliau justru berkembang hebat pada saat pandemi. Jadi kayaknya beliau yang bikin. Makanya waktu itu transformasinya di situ. Waktu saya buat panggung kahanan itu, saya undang semua seniman yang nggak bisa bayar. Pulangnya apa ya? Saya kasih sembako. Saya hanya mau membangun solidaritas dan orang beda tepuk tangan ya, ada sepeda di sini. Akhirnya kali pertama ya penontonnya gini, aku udah woro-woro lah waktu itu ke medsos. Donasi dong. Ya. Dan saya punya argumentasi karena saya sudah jalan ketemu mereka. Pak, saya sekarang jualan sembako, Pak. Jadi seniman jualan sembako, harus hidup kan? Ini realitas. Hari pertama kami buat itu belum menggembirakan. 2 hari sekali kami buat konser, kami ada sempat 9 kali akhirnya. Dan pada saat itu saya terharu karena tiba-tiba Pak Ocha telepon, Mas, aku boleh nggak? Lagu zaman terjadi, boleh nggak? Nah itu Mas, aku boleh nggak? Aku minta videonya aja deh. Kalau dapat kasih ya. Sebenarnya saya terharu karena waktu itu Gus Mus bilang gini, dia bilangin ke Mas Ganjar, saya mau baca puisi. Bencana pentas kedua itu ternyata diselingi oleh kejadian luar biasa Mas Didi Nopo ketika saya selesai saya lantik dari berikutnya yang saya bikin besok ganti dong kita buat review untuk Mas Didi Nopo itu jadi momentum akhirnya orang mau pada saat yang sama Dodi kita bikin tuh lihat 7 ruang itu bisa jalan. Wah, tapi kan itu syaratnya macam-macam, rumit, mahal dan sebagainya. Karena kita nggak ada ikhtiar. Ya. Teman-teman dari balik cerita itu sebenarnya itu butuh ikhtiar. Maka ketika kemudian ceritanya ada dan saya sudah cerita waktu Mas Arman ini masih itu Dewan sama Mas Tanto, saya ingat datang ke Jawa Tengah dan kita bicara soal royalti, soal plagiasi, kita cerita. Dan waktu itu masih CD ya. Ya. Dimana kita sudah musnahin itu data, tapi sudah multi platform, digital banget. Tapi facility dan toko-toko lari mengejar ke sana. Dan saya larinya nonton itu. Lalu perangkat hukumnya yang menjadi persoalan. Maka saya sampaikan kayaknya mesti ada kapal gitu. Kira saya sampai ruang kreasi kita buat kreatif hub. Kreatif hub itu sebenarnya kreatif facilitate lah, umpama begini ya. Saya ketemu anak kemarin, anak muda kreatif banget. Kamu apa jualan baju? Pasar misalnya ya. Bagus kan Pak? Terus kamu taruh di mana? Di YouTube. Ada yang nonton? Lumayan sih. Banyak ya, nggak terlalu banyak. Gak asik dong kamu buat anak. Gak apa-apa. Kamu itu sih pengakuan itu adalah modal utama. Nah tiba-tiba kemarin saya kedatangan tamu mitra saya, kita punya sistem profit sama Joko Korea. Gubernurnya datang ngobrol-ngobrol. Betul kan yang cerita dia dan pelari sedemikian banyak langkah dan dia buat K-pop sebelum musik. Dan dia membuat selain nasional. Siapanya dia kerjakan dengan yang luar biasa. Betul nggak itu posisi masih bagus. Dan insentifnya dari negara memang top. Dubes pekerjaan promo dan musik digital. Nanti Satu ketika kemudian dia strategi budayanya pakai musik tadi benar disenengin orang jatuh cinta
kemudian Dek? menjadi army, kemudian rankingnya bisa rame banget Ya. begitu, ya. Dan kemudian habis itu Nanti pulang. mulai makan kimchi yang nggak enak itu. Tapi akhirnya enak nggak? Enak. Enak sendiri. Karena mindsetnya udah dicuci dengan drakor sama K-pop. Kenapa? Nah habis itu akhirnya apa? Skincare. Habis itu hidungnya banyak sekarang. Itu berurut menjadi sebuah menjadi industri. New industry. Saya sebut sebagai new economy. Ya. Maka kami terima kasih sama teman-teman. Nanti pulang ya. Idenya Udah. cukup banyak sebenarnya. Satu, membuat kreatif hub lebih banyak karena anak kita itu menyenangkan. Kemarin kami ngomong dengan Pak, kami bisa buat lagu Pak, tapi rekaman kita sulit. Kemarin saya lagi podcast After Sign. Apa namanya After Sign kalau nggak salah. Dari Jogja. Wah, lagunya luar biasa. Saya lihat salah satu lagunya itu udah dilihat 90 jutaan. Dan kemudian dia oke dengan lagu-lagu J-pop, Java pop, kemudian dia mulai laku dan dia berkembang, dia masuk ke platform, dia berkembang. Apa problemnya? Kalau saya ketemu dengan orang-orang yang jagoan pada musik, maaf ya, sampai saya bicara UMKM industri sendiri, UMKM. Sehingga apa? Ya negara fasilitasi, tak kasih ya perangkat untuk editing, tak kasih ya perangkat untuk kamu bisa mixing di situ, bisa recording di situ, tak kasih ya stage untuk kamu band indie masuk dia semua, biar kamu berkompetisi. Kalau Jakarta Wapres kali ya, zaman dulunya Wapres ya, yang di mana itu? Bulungan gitu. Saya ketemu nongkrong di sana ya sama anak-anak itu jadinya. Zaman sekarangnya mesti multi platform saya kira mesti disampaikan. Baru kemudian masuk pada memperbaiki pranata. Nah, tadi sudah jelas dan sudah lama sejak saya nggak lupa Mas Anang sama Mas Tanto terlibat saya ke kantor saya waktu itu bicara ya memang buat untuk mengakui itu. Sehingga berapa persen ya masih kira-kira kalau royalty itu ya, kalau royalty kita mendisiplinkan saja, terus kemudian maaf task force-nya dengan satgas saja, satgas kemudian ya orang kreatif itu dapat duit, sehingga ya kita mendapatkan haknya ya, mendapatkan haknya memang dia orang kreatif ya di 2% ternyata ya standar yang oke lah. Ini respon biasa saja. Mudah-mudahan Anda tidak puas gitu ya, sehingga nanti kita akan bermulai untuk memutuskan sedikit. Iya, luar biasa ya, kita dengar dari Pak Ganjar bahwa Pak Ganjar akan bikin kreatif hub sebanyak-banyaknya di Indonesia, karena kita tahu orang-orang kreatif di Indonesia bukan cuma di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Surabaya, bukan. Kita punya juga di Kalimantan, juga punya Sumatera, kita sama di Papua juga ada. Bro, kemarin aku nonton Mas Eki Soekarno yang drum. Oh, Indonesian Drama Percussion. Ya. Itu Mbak Santa cerita menarik, karena itu tadi Mas Ganjar tahu nggak itu anak? Itu dari ujung Mas, itu dari Papua, dari Sulawesi dalam, dan dia nggak kursus. Dia belajar dari hijau. Iya. Saya membayangkan talenta tadi bro. Saya membayangkan talenta. Artinya kalau itu dikasih aja. Ya, kamu geraknya jelek kan? Idol di sini. Ya. Maka ada studio plat merah, keren kali ya. Kayaknya loh, kayaknya keren. Iya, ya, jangan terpol lah. Jadi kemudahan kita harus berusaha sampai ke sana. Dari yang lihat dan kita semua ini juga bahwa selama ini beberapa tahun terakhir yang namanya dunia konten ya, para kreator itu liar, banyak banget yang bikin semua tentang musik, tentang fashion, tentang kuliner dan lain-lain gitu. Tapi mereka sendiri kadang-kadang hanya sekedar ingin eksis aja gitu. Mereka nggak tahu ternyata dari situ mereka bisa hidup loh gitu. Jadi memang ini kita butuhkan adalah sikap dari Pak Ganjar dan juga Mas Gibran, Mas Bima Arya, payung hukumnya